Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Islamaya dengan NIM C01221008 dari kelas manajemen D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan. Langsung saja. Nah, persediaan merujuk pada segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan oleh suatu organisasi sebagai bentuk antisipasi terhadap pemenuhan permintaan. Nah, seperti bahan baku, barang jadi, dan komponen-komponen lain yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnisnya. Nah, tujuannya adalah untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan pasar dan memastikan ketersediaan produk atau layanan. Nah, yang selanjutnya adalah persediaan merupakan sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan baku ke barang dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi. Nah, maksudnya adalah persediaan pada dasarnya adalah sekumpulan produk fisik yang melibatkan berbagai tahap proses transformasi mulai dari bahan mentah hingga barang dalam proses dan akhirnya menjadi barang jadi. Nah, mencakup beberapa elemen dalam rantai produksi yang diperlukan untuk menciptakan produk atau layanan yang siap untuk dipasarkan atau digunakan. Persediaan meliputi yang pertama, bahan mentah. Nah, merujuk pada stok bahan dasar atau mentah yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, ini bisa berupa bahan-bahan yang akan mengalami transformasi menjadi produk akhir. Nah, yang kedua adalah persediaan barang dalam proses, yang menunjukkan bahwa produk yang sedang berada dalam proses produksi tetapi belum mencapai tahap keseluruhan sebagai barang jadi. Nah, ini mencakup produk yang sedang melalui berbagai tahap produksi di pabrik atau fasilitas manufaktur. Nah, yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau produk akhir, adalah produk yang sudah lengkap dan siap untuk dijual atau digunakan oleh konsumen. Ini mencakup produk yang telah melalui seluruh siklus produksi dan siap untuk dikirim ke pasar atau pelanggan. Nah, selanjutnya adalah persediaan bahan-bahan pembantu atau pelengkap, yang dimana merupakan stok bahan tambahan yang digunakan sebagai pendukung dalam proses produksi. Ini mungkin termasuk bahan-bahan kimia, suku cadang atau elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melengkapi produksi. Nah, selanjutnya adalah persediaan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk perusahaan. Nah, merujuk pada stok komponen atau bagian-bagian yang menjadi bagian dari produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini mencakup beberapa elemen yang membentuk produk keseluruhan dan telah melalui tahap produksi sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah uang. Jumlah uang tunai yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan untuk digunakan dalam operasional sehari-hari, termaksud pembayaran biaya, gaji, atau kebutuhan keuangan lainnya. Nah, selanjutnya adalah ruangan fisik atau bangunan, yang merujuk pada stok atau kepemilikan fisik berupa bangunan atau ruangan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini bisa mencakup kantor, pabrik, atau fasilitas yang lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Nah, yang selanjutnya adalah peralatan, yang menyertakan stok peralatan atau mesin yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam proses produksi atau operasional. Nah, ini mencakup segala bentuk peralatan yang merupakan bagian penting dari kegiatan perusahaan. Nah, yang terakhir merupakan tenaga kerja, yang merupakan ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Ini mencakup jumlah karyawan yang aktif bekerja dalam organisasi pada suatu waktu dan dapat dipandang sebagai sumber daya manusia yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis persediaan. Nah, jumlah bahan mentah yang dikelola oleh perusahaan akan tergantung kepada yang pertama, jumlah pemakaian, yang dimana tingkat konsumsi atau pengguna bahan mentah dalam proses produksi akan mempengaruhi jumlah persediaan yang diperlukan. Nah, yang kedua itu jumlah investasi dalam nilai persediaan, yang dimana keputusan investasi perusahaan dalam nilai persediaan seperti kebijakan pembelian besar-besaran atau pilihan investasi dalam bahan mentah berkualitas tinggi akan mempengaruhi jumlah persediaan yang dipegang oleh perusahaan.
Nah, yang ketiga itu karakteristik bahan mentah, yang dimana sifat-sifat bahan mentah seperti tingkat keberlangsungan pasokan, stabilitas harga, dan keberlanjutan pasokan juga akan berkontribusi pada jumlah persediaan yang dikelola oleh perusahaan. Nah, yang keempat, lead time atau tenggang waktu, yang dimana jumlah waktu antara saat pemesanan bahan hingga saat diterimanya barang memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar persediaan yang perlu dijaga untuk menghindari kekurangan dalam produksi. Nah, selanjutnya bahan dalam proses. Karakteristiknya seperti yang pertama suatu bentuk atau peningkatan nilai. Yang kedua, nilainya tergantung kepada nilai bahan baku, biaya tenaga kerja, lamanya, dan tingkat kerumitan proses produksi. Nah, selanjutnya itu bahan dalam proses merupakan komponen persediaan yang tidak liquid. Nah, selanjutnya adalah barang jadi. Keberadaannya dipengaruhi oleh yang pertama itu sales forecast atau perkiraan penjualan, yang dimana jumlah barang jadi yang diproduksi seringkali dipengaruhi oleh proyeksi penjualan atau perkiraan penjualan perusahaan. Nah, ini membantu perusahaan mengantisipasi permintaan pasar dan mengoptimalkan produksinya. Nah, yang kedua likuiditas, yang dimana tingkat likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan untuk memproduksi barang jadi. Jadi likuiditas yang cukup mendukung kegiatan produksi dan memastikan ketersediaan dana untuk bahan mentah, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Yang selanjutnya itu karakteristik fisik, yang dimana sifat fisik atau karakteristik produk juga memainkan peran penting. Nah, yang termaksud aspek-aspek seperti dimensi, berat, warna, dan kualitas produk. Nah, karakteristik fisik ini dapat memengaruhi desain produksi, biaya, dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah fungsi persediaan, yang dimana mencakup beberapa aspek dalam manajemen rantai pasok. Nah, adapun yang pertama itu menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman, yang maksudnya adalah persediaan membantu mengatasi risiko keterlambatan pengiriman dengan memungkinkan perusahaan memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa harus menunggu pengiriman yang mungkin terlambat. Nah, yang kedua itu menghilangkan risiko jika material yang dipesan rusak dan harus dikembalikan, yang dimana dengan memiliki persediaan yang memadai, perusahaan dapat mengatasi risiko jika material yang dipesan rusak atau harus dikembalikan. Nah, persediaan yang mencukupi memungkinkan penggantian atau pengembalian material tanpa mengganggu kelancaran proses produksi. Yang ketiga adalah menghilangkan risiko jika terjadinya kenaikan harga atau inflasi, yang dimana persediaan dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kenaikan harga atau inflasi. Dengan memiliki stok yang cukup di perusahaan dapat menghindari dampak langsung dari fluktuasi harga atau biaya produksi yang meningkat. Nah, yang keempat untuk menyimpan bahan baku yang bersifat musiman, yang dimana persediaan membantu perusahaan menyimpan bahan baku dengan optimal, memastikan ketersediaan saat diperlukan tanpa harus terlalu banyak mengikat modal dalam stok yang berlebihan. Nah, yang kelima mendapatkan keuntungan karena adanya diskon dan memberikan pelayanan ke pelanggan atau customer satisfaction, yang dimana persediaan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan diskon pembelian dalam jumlah besar atau memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik dengan menyediakan produk segera tanpa menunggu produksinya. Nah, dengan memahami dan mengelola fungsi persediaan ini, perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lebih efisien dan responsif terhadap dinamika pasar serta permintaan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah sistem pengendalian persediaan, merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan yang pertama, tingkat kepersediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan harus diadakan. Yang kedua, sistem ini ada untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu.
Nah, adapun klasifikasi dalam persediaan. Nah, yang pertama itu klasifikasi ABC yang merupakan aplikasi persediaan yang memakai prinsip Pareto, the critical few and the trivial many. Nah, yang kedua adalah memfokuskan kepada persediaan yang kritikal atau bernilai tinggi daripada yang trivial atau bernilai rendah. Yang ketiga, klasifikasi ABC membagi persediaan dalam 3 kelompok berdasarkan atas volume rupiah tahunan. Nah, selanjutnya adalah biaya-biaya persediaan. Nah, yang pertama itu biaya pemesanan atau ordering cost yang merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang yang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Nah, setup cost untuk menyiapkan mesin-mesin atau proses manufaktur dari suatu pesanan produksi. Nah, yang kedua adalah biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost, yang dimana biaya-biaya yang dikeluarkan akibat diadakannya persediaan barang. Nah, yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan atau shortage cost atau stock out cost, yang dimana biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Nah, adapun model-model persediaan. Yang pertama itu model persediaan Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, yang kedua model persediaan dengan pemesanan tertunda. Yang ketiga model persediaan dengan potongan kuantitas. Yang keempat model persediaan dengan penerimaan bertahap, yang dimana model persediaan yang saya sebutkan tadi digunakan untuk menentukan kapan pesanan suatu barang dilakukan dan berapa banyak barang yang akan dipesan. Nah, selanjutnya model persediaan ekonomi EOQ atau jumlah pesanan ekonomis. Adapun beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Yang kedua, kebutuhan atau permintaan barang adalah konstan dan diketahui. Dan ketiga, biaya pesanan dan biaya penyimpanan adalah konstan dan diketahui. Yang selanjutnya adalah barang yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada pemesanan tertunda atau diterima dalam satu batch. Yang selanjutnya adalah harga barang tetap dan tidak tergantung pada jumlah yang dipesan atau tidak ada potongan kuantitas. Dan yang terakhir, waktu tenggang atau lead time diketahui dan konstan. Nah, selanjutnya adalah mengenai grafik persediaan dalam model EOQ, yang dimana garis vertikalnya merupakan tingkat persediaan atau unit dan untuk garis horizontalnya merupakan periode waktu, dan untuk garis horizontal yang tipis itu merupakan tingkat persediaan atau jumlah kuantitas yang dipesan. Nah, untuk garis horizontal yang di bawahnya adalah rata-rata persediaan atau Q/2. Nah, untuk garis yang saya tandai merupakan jumlah barang yang dibutuhkan selama satu periode, di mana jumlah barangnya makin lama makin menurun dan makin habis, dan ketika sampai di titik nol maka harus dipesan kembali dengan sejumlah kuantitas yang sudah ada, yang sudah ditentukan. Nah, yang selanjutnya adalah jarak antara titik pemesanan yang saya tandai merupakan jarak titik pesanan dengan rumus T sama dengan Q/A atau order points. Nah, selanjutnya adalah model persediaan EOQ atau pendekatan matematis yang notasinya yaitu D merupakan jumlah kebutuhan barang atau unit per tahun, dan S merupakan biaya pemesanan rupiah per pesanan, dan H kecil merupakan biaya penyimpanan sebagai rasio terhadap nilai barang, dan C merupakan harga barang rupiah per unit, dan H kapital merupakan H kecil kali C sama dengan biaya penyimpanan rupiah per unit per tahun, dan untuk Q merupakan jumlah pemesanan unit atau per pesanan, dan untuk F merupakan frekuensi pemesanan, dan untuk T merupakan jarak waktu antar tiap pesanan, dan untuk TC merupakan
total biaya persediaan. Dalam video ini sudah menunjukkan bahwa grafik pengelolaan persediaan, di mana untuk garis yang ke bawah ini yang saya tunjuk merupakan biaya pesan atau semakin banyak kuantitas atau barang yang dipesan, kuantitas barang yang dipesan, maka biayanya pun makin tinggi. Dan untuk garis ke atas itu garis dari ujung kiri ke atas kanan merupakan biaya simpan, yang dimana logikanya bahwa semakin banyak kuantitas atau semakin banyak stok barang perusahaan yang disimpan, maka biaya simpan yang akan ditanggung oleh perusahaan akan semakin tinggi. Dan di mana biaya simpan dan biaya pesan akan bertemu di titik yang saya tandai, dan dimana contohnya jika biaya pesan 300 maka biaya simpan juga pun 300. Nah, jika ditambahkan, maka jika ditotalkan biaya simpan dan biaya pesan, maka hasilnya akan atau total biayanya adalah yang ini yang saya tandai. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa saja yang perlu diketahui sebelum apa saja rumus-rumus yang ada di model EOQ, yang dimana pertama biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan sama dengan frekuensi pesanan kali biaya pesanan sama dengan D per Q kali S, yang dimana D merupakan jumlah kebutuhan, Q merupakan jumlah pemesanan, dan S adalah biaya pemesanan. Selanjutnya adalah biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan sama dengan persediaan rata-rata kali biaya penyimpanan, sama dengan Q per 2 kali H, atau Q merupakan jumlah pemesanan per 2, sedangkan H merupakan H kecil dikali C besar sama dengan biaya penyimpanan. Selanjutnya adalah biaya total sama dengan biaya pemesanan tambah biaya penyimpanan sama dengan D per Q kali S tambah Q per 2 kali H. Nah, untuk EOQ-nya, jika biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Nah, rumusnya D per Q kali S sama dengan Q per 2 kali H. Nah, 2D kali S sama dengan Q kuadrat kali H. Nah, Q bintang sama dengan dalam kurung 2DS kali per H balas kurung 1 per 2. Nah, Q bintang adalah jumlah pemesanan yang memberikan biaya total persediaan terendah. Nah, selanjutnya ada Q bintang dapat juga dihitung melalui diferensiasi fungsi biaya total. Nah, seperti rumus yang ada di video ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh pertama. Nah, data sebagai berikut. Diketahui bahwa jumlah kebutuhan barang yaitu 12.000 unit, dan untuk biaya pemesanan Rp50.000 per unit, dan untuk biaya penyimpanan 10%, dan untuk harga barang merupakan Rp3.000 per unit, dan untuk hanya yaitu 300. Kenapa 300? Karena yang diketahui H kecil merupakan 10% dan C kapital merupakan 3.000, dan dikalikan lalu menghasilkan Rp300. Nah, penyelesaiannya ada di sini. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus, yang dimana EOQ sama dengan Q bintang sama dengan 2 dikali 12.000 dikali 50.000 per 300, dan menghasilkan 2.000 unit. Nah, untuk mencari frekuensi pemesanan atau berapa kali pemesanan dilakukan per tahun atau per periode, maka rumusnya adalah F atau frekuensi pemesanan sama dengan D per Q bintang sama dengan
sudah diketahui tadi bahwa D yaitu 12.000, Q bintang merupakan yaitu 2.000 unit di sini. Nah, sama dengan setelah dibagi akan menghasilkan 6. Maka dapat disimpulkan setiap periode atau setiap tahun ada 6 kali pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Nah, di mana sebuah perusahaan yang memasarkan jarum suntik steril ke berbagai rumah sakit ingin mengurangi biaya persediaannya dengan menentukan jumlah persediaannya dengan menentukan jumlah jarum suntik per pesanan yang optimal. Jika diketahui bahwa permintaan tahunannya adalah 1.000 unit dan biaya pemesanannya adalah Rp10 per pesanan dan untuk biaya penyimpanannya adalah 0,5 per unit per tahun. Nah, langsung saja penyelesaiannya adalah pertama kita harus mencari EOQ-nya, yang dimana EOQ-nya sudah saya jelaskan tadi di contoh pertama, yaitu Q bintang sama dengan akar 2 ds per H sama dengan 2 akar 2 kali 1.000 dikali 10 per 0,5 dan akan menghasilkan akar 40.000 sama dengan yaitu 200 unit. Nah, selanjutnya setelah mengetahui EOQ-nya, kita masuk ke jumlah pemesanan atau frekuensi pemesanan dalam per periode atau per tahun, yang dimana rumusnya juga sama, N yang frekuensi, N sama dengan D per Q bintang sama dengan 1.000 per 200, yaitu di sini. Nah, sama dengan 5 kali. Maka sama dengan 5 kali pemesanan per tahun. Maka diketahui bahwa perusahaan memesan jarum suntik 5 kali dalam setahun atau dalam per periode. Maksudnya 5 kali dalam per tahun atau per. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan waktu antar pesanan, yang dimana sudah saya paparkan di slide terdahulu bahwa untuk menentukan jarak antar pesanan pertama ke selanjutnya adalah dengan rumus T sama dengan Q per A. Nah, Q merupakan jumlah hari kerja per tahun. Nah, untuk A nya merupakan jumlah pemesanan, yang dimana 200 dalam jumlah hari kerja per tahun, yaitu biasanya kan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, jika ditotalkan yaitu jumlahnya akan 250 per hari. Nah, dibagi 5 kali pemesanan. Nah, yang sudah ditentukan tadi. Nah, sama dengan 50. Maka jarak antara pemesanan hari pemesanan pertama ke pemesanan selanjutnya adalah berjarak 50 hari. Nah, selanjutnya adalah biaya. Kita harus menentukan biaya total atau TC-nya. Nah, rumus untuk mencari biaya totalnya adalah TC sama dengan DS per Q bintang tambah Q bintang per 2 dikali H. Nah, sudah saya jelaskan di slide terdahulu mengenai rumus-rumus mencari biaya total, biaya pemesanan, biaya pencemaran maupun EOQ-nya. Nah, untuk mencari biaya totalnya itu, total biayanya itu yaitu TC sama dengan DS per Q bintang tambah Q bintang per 2 kali H sama dengan yang sudah diketahui bahwa D-nya jumlah kebutuhannya yaitu 1.000 dan untuk S atau biaya pemesannya adalah 10 per 200, yaitu Q bintangnya adalah 200 yang tadi sudah kita cari. Nah, ditambah 200 atau Q bintang per 2 dikali 0,5 atau biaya penyimpanannya yaitu 0,5 yang ada di soal tadi. Nah, sama dengan
setelah dijumlahkan akan menghasilkan total biayanya adalah 100 rupiah. Nah, itulah penyelesaian mengenai contoh kedua. Nah, selanjutnya EQ dengan selanjutnya adalah EOQ dengan safety stock. Nah, jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang sama dengan EOQ tambah safety stock. Nah, dari contoh perhitungan EOQ di contoh kedua yang saya jelaskan tadi, hitunglah besar jumlah barang yang ada di gudang bila sudah ditetapkan bahwa safety stoknya sebesar 25. Nah, langsung saja kita masukkan di rumusnya, sama dengan EOQ tambah safety stock sama dengan EOQ-nya sudah diketahui sebelumnya bahwa yaitu EOQ-nya adalah 200 unit. Nah, safety stocknya adalah 25. Jadi sama dengan 200 tambah 25. Maka jumlahnya adalah 225 unit. Maka jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang yaitu 225 per unit. Nah, itulah penyampaian materi dari saya mengenai manajemen persediaan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Nah, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video saya mengenai materi manajemen persediaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.